Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, nikmat hidayah, petunjuk, sehingga kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sedikit akan memberikan penjelasan tentang keberadaan rumah Qur'ani Imam Bukhari. Mungkin ada sebagian di antara kita sekalian sering mendengarkan erkib rumah Qur'ani Imam Bukhari. Ada yang bertanya-tanya, erkib ini kapan atau bagaimana awal sejarahnya sehingga dia berdiri. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sebagai ketua Yayasan Imam Bukhari. Yang pertama tentu kalau kita melihat latar belakang pendirian daripada rumah Qur'ani Imam Bukhari ini dilatar belakangi dengan alhamdulillah banyaknya bacaan-bacaan yang referensi sebagai sumber literasi yang memberikan penjelasan tentang begitu besar maslahat manfaat dari mempelajari mengkaji Al-Quran, apalagi sejak dini anak-anak itu dia sudah dikenali atau memahami mengetahui Quran. Jadi di antara buku-buku yang dibaca itu tentang masalah-masalah, tentu masalah parenting, mendidik anak dalam kandungan, belajar tentang bagaimana seorang anak bisa menjadi seorang hafidzah sejak dini. Ini yang paling pertama. Nah, setelah membaca buku tersebut, maka ada semangat untuk bagaimana agar supaya apa yang disampaikan atau dijelaskan dalam buku itu bisa diamalkan. Apalagi ketika itu alhamdulillah lahir 1-2 orang anak kami, sehingga motivasi untuk bagaimana apa yang kami ketahui itu bisa diterapkan pada anak-anak kami. Maka ketika itu dibuatlah perencanaan untuk membuat lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan itu bisa memberikan pemahaman atau pengetahuan tentang masalah-masalah Al-Quran, khususnya kepada anak-anak dalam usia dini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Upaya yang dilakukan adalah kami sudah membuat proposal-proposal, tapi sekalipun sudah berupaya ke kolega-kolega, ke teman-teman dekat, memberikan tawaran kerjasama, rupanya belum banyak yang merespon ketika itu di awal-awalnya. Kemudian alhamdulillah tiba-tiba kami mendengarkan bahwa ada sebuah tempat di belakang workshop Unhas itu siap untuk ditempati rumahnya untuk kita jadikan rumah tahfidz. Maka dimulai dengan santri yang terdiri dari kurang lebih 5 orang, itu kita memulai lembaga kita rumah Qur'ani Imam Bukhari di tempat tersebut. Jadi itu terjadi sekitar tahun 2008, tepatnya 1 Agustus 2008. Visi awal daripada pendirian rumah Qur'ani Imam Bukhari
adalah melahirkan generasi Al-Quran yang hafid Quran sejak dini. Jadi kalau misalnya dia bertanya, ya apa visi misi daripada rumah Quran Imam Bukhari, maka kita ingin agar supaya kita dapat melahirkan generasi Quran yang hafid Quran sejak dini. Ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kami untuk mewujudkan visi misi tersebut, ya seperti yang kami katakan tadi, kita mencari tempat untuk mendirikan rumah Quran Imam Bukhari. Maka di tahun 2008 itu awal pendirian lembaga pendidikan rumah Quran Imam Bukhari itu dimulai dari PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak. Ya, kemudian kita juga membuat program tahfidz weekend. Jadi tahfidz akhir pekan, hari Sabtu Ahad mereka datang, kemudian mereka sebagian yang mendapat izin dari orang tua untuk bermalam, mereka bermalam, kemudian mereka mulai kita berikan program untuk menghafal Al-Quran. Kemudian selain itu kita juga banyak melakukan seminar parenting. Apa manfaat daripada seminar parenting ini? Tentu kita harapkan agar supaya muncul kesadaran dari para orang tua, ya, atau calon orang tua yang akan memasukkan anaknya pada rumah Quran Imam Bukhari. Kita memberikan bagaimana penjelasan-penjelasan tentang pentingnya pendidikan Al-Quran sejak dini. Alhamdulillah dari seminar-seminar tersebut itu beberapa orang akhirnya tertarik, ya, orang tua santri untuk memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan yang kita buat ketika itu. Kemudian alhamdulillah kita kuatkan dengan mendirikan PAUD, ya, kelompok belajar dan pendidikan untuk anak usia dini itu, ya, PAUD, KB dan PG itu tahun 2009. Jadi 2009 itu kita sudah buat ada penitipan anak-anak yang masih usia dini, tentunya orang tua yang sibuk atau tidak memiliki pembantu di rumahnya, mereka bekerja, ya, mereka menitipkan anak-anak mereka, ya, ke rumah Quran Imam Bukhari. Jadi sekalipun usia mereka belum usia sekolah, tapi mereka menitipkan anaknya ke rumah Quran Imam Bukhari. Tentu tujuannya selain dijaga, ya, tapi bukan hanya itu, dia mendapatkan juga pengetahuan, ya, diberikan bagaimana agar supaya anak-anak tersebut pelan-pelan, sedikit demi sedikit bisa menjadi penghafal Al-Quran sejak dini. Kemudian selanjutnya, alhamdulillah di tahun 2012, ya, karena banyaknya permintaan daripada para orang tua yang ketika anak-anak mereka selesai dari TK, PAUD, kemana lagi nih Ustadz, ya, anak-anak kami untuk melanjutkan pendidikannya. Maka alhamdulillah kita setelah bermusyawarah dengan tim, ya, dengan pengurus yayasan, maka dengan ucapan bismillah kita mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran, ya. Jadi MI ini setingkat SD, itu kita dirikan pada tahun 2012. Dan terus, ya, karena sekali lagi banyaknya permintaan, harapan dari orang tua yang begitu besar kepada rumah Quran Imam Bukhari, ada di antara mereka yang juga menginginkan bagaimana agar supaya setelah anak mereka tamat dari SD, tamat dari madrasah, kemudian bisa melanjutkan lagi pada lembaga atau jenjang sekolah yang lebih tinggi, yakni tentu di sini madrasah sanawiyah, ya, tadi ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, dan selanjutnya madrasah aliyah atau lembaga pendidikan setingkat SMP dan begitu juga SMA. Maka lahirlah madrasah sanawiyah, madrasah aliyah pada tahun 2014. Dan itu berjalan hingga saat ini. Kita lihat alhamdulillah dengan izin Allah sudah banyak lahir dari lembaga tersebut penghafal Al-Quran. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam pendirian rumah Quran Imam Bukhari, dalam perjalanannya
juga mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan. Ya, tapi ya sebagaimana lembaga pendidikan yang lain, saya kira itu wajar, ya, sunnatullah saja itu, ya, adalah suatu hal yang biasa. Ya, dan tentu kalau kita ingin berkembang ya untuk yang lebih baik, tantangan dan kesulitan-kesulitan itu kita hadapi bersama. Ya, di antara kesulitan-kesulitan atau tantangan yang kita hadapi, pertama SDM kita. SDM kita itu ya dia tidak tetap. Kenapa? Karena di antara mungkin guru-guru yang ada belum menganggap bahwa menjadi pengajar Quran itu adalah sesuatu hal yang mulia, ya, dan utama. Atau mungkin ada di antara mereka karena mengikuti suami, ya, mereka sudah menikah, ya, terpaksa harus meninggalkan, ya, mengajar di tempat kami di Rumah Quran Imam Bukhari. Maka tentu ya kita tidak bisa menahan. Ada yang pulang kampung karena diminta oleh orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada beberapa tentunya hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam masalah SDM ini. Terjadi pergantian, ya, ini karena tidak tetap, ya, maka tentu kalau datang lagi guru yang baru, ya kita harus mulai dari nol lagi. Kita harus ajarkan ini dan itu. Padahal kalau misalnya dia tidak berganti, ya seharusnya ya kita akan lebih ke atas lagi, ya, penjenjangan dalam artian memberikan materi, ya, penguatan-penguatan kepada para guru agar supaya ada peningkatan kualitas. Tapi kalau misalnya terjadi pergantian, ya kita mau yang lebih di atasnya, kemudian ya tidak bisa. Karena kenapa? Karena guru yang ada itu berganti lagi. Akhirnya kita mulai lagi dari nol. Begitu dan seterusnya. Kemudian tantangan yang lain masalah pendanaan. Ya, jadi pendanaan ini ya tentu kita tidak seperti lembaga pendidikan yang lain. Mungkin kita dengarkan lembaga-lembaga atau sekolah-sekolah tahfidz yang ada di sekitar kita ini, baik di Makassar maupun di tempat yang lain, ya itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan kami. Kalau sekolah-sekolah tersebut ada donaturnya, ada donatur utamanya. Ada orang yang memiliki dana yang cukup bahkan lebih, kemudian mendirikan sekolah yang ada, kemudian sesudah itu hanya menyerahkan kepada ustadz atau orang tertentu untuk menjalankan sekolah itu, sehingga sekolah itu tidak masalah dalam masalah pendanaan. Tapi kalau kami itu terus terang, ya, itu adalah merupakan swadaya. Artinya ya kalau ada dana, ya kita lanjutkan pembangunan. Kalau ada dana, kita bisa melakukan atau meneruskan program-program kerja yang kita telah rencanakan sejak awal. Tapi kalau tidak, ya kita bersabar. Jadi kita banyak berharap dari donatur, dan biasanya donatur itu terdiri dari kerabat, ya, dari kolega, teman sejawat, teman-teman alumni dari di SMA yang alhamdulillah sudah berhasil pada hari ini. Kemudian mereka juga berbagi kepada kami sehingga kami bisa melakukan beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan pengembangan lembaga Rumah Quran Imam Bukhari. Kemudian yang selanjutnya tentunya ya kita berharap bahwa Rumah Quran Imam Bukhari ini tidak hanya berdiri pada hari ini saja, tapi kita berharap terus, ya, dia bisa berkembang dan terus bisa berkembang, ya, dan kita berharap akan melahirkan para hufaz, para penghafal, calon ulama, ya, orang-orang yang memberikan maslahat, manfaat pada umat di masa-masa yang akan datang. Karena sebagaimana tentu dari petunjuk Rasulullah SAW, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Jadi semakin banyak kita memberikan manfaat kepada orang, maka semakin baik orang tersebut. Kemudian kita juga perlu ketahui bahwa di Rumah Quran Imam Bukhari ini telah saya katakan tadi telah melahirkan banyak penghafal Al-Quran, dan penghafal Al-Quran ini sudah tersebar kemana-mana. Ya, ada yang sudah menjadi imam-imam masjid, ya, ada juga yang meneruskan menjadi mahasiswa atau bekerja di berbagai bidang. Tapi di dada-dada mereka, ya, ada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar supaya Al-Quran ini bisa menjiwai, membersamai mereka,
sehingga insya Allah Ta'ala, ya, sekalipun mereka berada di mana, ya, dengan melakukan aktivitas yang bagaimana, tetap mereka diwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Saya kira inilah sebagai penjelasan kepada kita semua kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan penjelasan kepada kita semua, atau terjawablah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri kita tentang apa dan bagaimana, ya, rumah Qurani Imam Bukhari. Inilah yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.